Village atau Lipo Karawaci. Nah, kita jalan-jalan lagi. Ada apa aja sih di UPH ya? Nah, ini dia buat teman-teman nih yang misalkan hobi main sepak bola ya, kita sediakan lapangan sepak bola. Dan for your information nih, kita lapangan sepak bolanya bukan lapangan sepak bola biasa, karena pernah dijadikan tempat training atau latihan oleh Manchester United. Nah, kalau buat teman-teman yang suka main badminton, nah kita ada lapangan badminton. Ini lapangan badminton kita. Atau teman-teman suka lari, jogging gitu ya, kita di sekeliling ke lapangan ini ada jogging track. Nah, ini semua free, bisa dipakai oleh teman-teman. Tentunya kalau misalnya nanti pandemi sudah mulai membaik ya, nah bisa nih digunakan fasilitasnya. Selanjutnya kita akan lihat lagi jalan-jalan. Ini adalah kolam renang kita. Sebenarnya di UPH ada 2 kolam renang, tapi yang kami coba tunjukkan ini adalah kolam renang yang untuk Olympic size ya. Nah, jadi buat teman-teman yang hobi berenang gitu, boleh berenang di sini. Bahkan kita juga memang ada murid dari UPH yang atlet renang dan sering juga latihan di sini. Oke, next kita jalan-jalan lagi. Kita lihat. Nah, buat teman-teman yang suka main basket, kita juga tentunya ada lapangan basket dan teman-teman bisa join dengan Eagle Squad kita. Nah, Eagle Squad UPH itu terkenal sudah memenangkan berbagai pertandingan ya di pertandingan untuk tingkat basketnya. Nah, kemudian juga kalau teman-teman suka olahraga nge-gym, nah kita ada fasilitas gym buat teman-teman. Nah, yang di ruang-ruang kaca ini, nah itu dia. Itu adalah fasilitas gym kita. Buat teman-teman yang suka nge-gym bisa gym di situ. Oke, next kita jalan-jalan lagi. Nah, ini balik lagi ke taman kita. Nah, ini adalah gedung D. Gedung D ini spesial khusus untuk anak-anak hospitality management. Jadi kalau teman-teman berminat untuk ambil jurusan hospitality management, kita provide gedung D ini untuk seperti teman-teman lihat nih, ditata mejanya seperti untuk belajar table manner ya. Dan juga ini di kiri kanannya ada kitchen untuk bikin main course, pastry, seperti itu. Bahkan kalau teman-teman ada yang tertarik untuk menjadi bartender, kita belajar psikologi, kita ada barnya ya. Barnya nih tulisannya kiri kanan, kitchennya. Tentunya gambar ini diambil sebelum pandemi ya. Nah, itu dia yang ada lampu 3 tuh, oranye itu adalah barnya buat belajar psikologi. Nah, next kita jalan-jalan lagi. Nah, ini adalah perpustakaan kita teman-teman. Perpustakaan kita ada namanya Johannes Ontoro Library. Kita ada 3 lantai. Lantai pertama itu berisi skripsi-skripsi kakak senior ya, yang mungkin nanti teman-teman kalau di semester akhir bikin skripsi kan butuh referensi. Nah, referensinya bisa dicari di lantai 1. Kemudian di lantai 2 ini kita berisi buku-buku kalau teman-teman dapat tugas dari dosen ya, nggak perlu cari buku di luar. Kita cukup lengkap di sini bukunya, tinggal cari aja di lantai 2. Kemudian juga di lantai 3 berisi komputer-komputer yang kalau misalnya teman-teman mau ngerjain tugas lupa bawa laptop. Nah, nggak usah ribet-ribet, tinggal gunain aja komputernya. Atau misalkan ada discussion group sama teman-teman gitu, bisa dilakuin di lantai 3. Oke, selanjutnya kita bisa jalan-jalan lagi untuk melihat Grand Chapel kita. Ini adalah Grand Chapel. Jadi kalau teman-teman join ke UPH nih, yang kelas 12 tahun depan ya, kita akan welcoming teman-teman di sini ya, welcoming teman-teman di gedung Grand Chapel kita. Dan biasanya Grand Chapel kita ini untuk event-event, yang event-event seperti ada acara UPH Ambassador atau konser atau pertunjukan dari teater, musik. Nah, bahkan kita graduation atau kelulusan juga lakuinnya di sini. Besar banget, muat sampai 2.500 orang kapasitasnya. Oke, next kita jalan-jalan lagi. Nah, gimana Kak? Oke, ini masih di Grand Chapel. Balik lagi, kita jalan-jalan. Gimana Kak kalau misalkan untuk makanan? Nah, ini dia. Kalau untuk makanan, kita ada kantin, nanti kita sebutnya food junction ya. Food junction kita itu komplit makanannya. Ada western food, Indonesian food, Japanese food, Korean food, Italian food, Korean food, banyak banget ya pokoknya ya, provide. Tentunya harganya affordable di kantong mahasiswa ya. Jadi teman-teman bisa makan siang di sini sama teman-teman, kumpul-kumpul ya.
Next, kita jalan-jalan lagi. Nah, ini adalah MYC atau student lounge kita, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman ada kelas, terus jedanya bentar doang nih, cuma setengah jam gitu, atau sejam, kan tanggung ya mau pulang ke rumah atau ke kosan. Nah, teman-teman nggak usah ribet-ribet, tinggal ke MYC aja, student lounge, duduk-duduk nyantai, istirahat di sini. Atau kalau teman-teman suka main biliar, bisa main biliar di sini. Seperti itu. So, teman-teman UPH benar-benar memfasilitasi teman-teman supaya bisa belajar dengan nyaman dan berkembang juga bersama UPH. Oke, next selanjutnya Kak Michelle akan infoin nih tentang UPH ya. Universitas Pelita Harapan. Nah, setiap tahunnya UPH itu memiliki tema yang berbeda, teman-teman. Nah, khusus untuk teman-teman yang kelas 12, masuk di tahun 2022, tahun depan ya, kita punya temanya itu Everything New to Go Beyond. Artinya apa sih? Jadi UPH ini benar-benar memfasilitasi teman-teman ya, supaya teman-teman itu bisa melampaui dari apa yang teman-teman bayangkan, mimpikan. Semua orang pasti punya cita-cita atau impian tuh yang tinggi, tinggi-tingginya ya. Nah, tapi kita pengen UPH bersama-sama dengan teman-teman, yuk lebih tinggi lagi, melampaui dari yang teman-teman impikan, dari teman-teman yang bayangkan. Jadi to go beyond ya. Next. Nah, selanjutnya, kenapa sih teman-teman, apa sih bedanya UPH dengan universitas lainnya mungkin ya? Nah, jadi di UPH kita itu nggak cuma provide teman-teman secara akademis aja, tapi kita juga provide teman-teman dengan suatu life skill yang penting adalah leadership. Ya, di UPH kita bisa untuk memproseskan, mendewasakan, mendevelop, memfasilitasi teman-teman dengan skill leadership. Kenapa? Karena nih ada fakta ya, in the past 10 years dari Global Leadership Forecast tahun 2021, only 11% companies said that they have strong leadership potential. Jadi kalau teman-teman pintar hanya secara akademis aja, tapi nggak punya skill leadership, ketika teman-teman lamar pekerjaan di suatu perusahaan itu akan dipertimbangkan. Nah, itu dia kenapa makanya UPH menanamkan leadership untuk teman-teman ya, memproseskan, mendewasakan, mendevelop. Oke, next. Tujuan UPH apa sih? Tujuan UPH itu supaya bisa menghasilkan pemimpin-pemimpin yang menginspirasi. Pemimpin ya teman-teman, leader, bukan bos. Kalau bos siapa aja bisa, tinggal nyuruh-nyuruh. Nah, tapi kalau untuk menjadi seorang pemimpin, nah kita ingin pemimpin yang bagaimana sih? Yang mempunyai visi dan transformasi. Jadi dimanapun teman-teman hadir, kalian itu bisa menginspirasi, kalian mempunyai visi, dan tentunya mempunyai dampak yang positif. Oke, next. Kenapa UPH? Nah, pertama, kita punya namanya program mentoring, teman-teman. Ketika teman-teman join ke UPH nanti, teman-teman akan dimentorin oleh kakak-kakak mentor selama 1 tahun. Dan di UPH itu tidak ada ospek, ya, tidak ada bully, tidak ada ospek-ospek, seperti itu kita tidak ada. Nah, dari sini, teman-teman juga bisa belajar nih sisi leadership dari kakak-kakak mentor. Jadi kalau teman-teman baru masuk nih, bingung kan tentang UPH, bisa nanya-nanya mungkin di program studinya, atau apapun itu tentang UPH ke kakak-kakak mentor. Kemudian yang kedua, kita punya Spark Lab Incubation. Nah, ini spesial buat teman-teman yang mau ngambil cluster bisnis. Nanti cluster bisnis apa aja sih, Kak? Nanti Kak Michelle jelasin. Nah, buat teman-teman yang ngambil cluster bisnis, punya ide bisnis apa? Teman-teman curahin, ya. Kalian infoin ke UPH. Karena di Spark Lab Incubation, kita ada investor yang siap mendanai dananya untuk menginvestasikan dananya untuk ide bisnis teman-teman. So, teman-teman bisa belajar leadership in business startup. Kemudian yang ketiga, tadi program concentration. Di UPH memiliki 45 program studi dengan berbagai konsentrasinya. Apa aja nanti juga kami jelasin. Yang pastinya setiap program studi dan konsentrasinya kita menanamkan sisi leadership. So, teman-teman bisa menjadi leader nanti di bidang masing-masing teman-teman pilih. Jurusannya apa, konsentrasinya apa. Ya, jadi misalkan teman-teman ambil musik, ada yang ngambil hospitality, ada yang ngambil food tech misalkan. Nah, teman-teman bisa menjadi leader di bidangnya teman masing-masing. Kemudian student life and activities. Seperti yang teman-teman tadi udah lihat ya, fasilitas dan juga student life untuk teman-teman di UPH benar-benar di-provide banget. Atau mungkin teman-teman sekarang ada yang jadi OSIS, nah bisa lanjutin nih sisi leadership-nya di organisasi kita. Kita ada BEM. Nah, dengan fasilitas dan activities yang ada di UPH seperti tadi, ada basket. Mungkin teman-teman bisa jadi kapten Eagles ya, Eagles Club kita gitu kan. Dari situ teman-teman bisa menjadi leader dari skill dan hobi teman-teman. Kemudian ada company partnership. Nah, di company partnership ini, for your information, UPH sudah company partnershipnya adalah Lipo Group. Kalau teman-teman tahu Lipo Group tuh ada Lipo Mall Karawaci, ya, Lipo Mall Kemang, Puri,
ada macam-macam. Nah, terus juga kalau dari segi kesehatan adalah Siloam Hospital di seluruh Indonesia. Kemudian mungkin teman-teman tahu Berita Satu ya, kemudian juga Oppo, First Media gitu. Itu adalah salah satu company partnership-nya UPH. Nah, dari situ teman-teman juga tentunya memiliki channel jika teman-teman nanti mau bekerja di mana gitu ya, sesuai dengan bidangnya teman-teman. So, teman-teman bisa belajar leadership in real world company practice. Next. Nah, kampusnya kita ada di mana aja sih? Kampusnya UPH tuh ada 4 lokasi sebenarnya teman-teman. Nah, yang tadi kami ajakin keliling-keliling itu di Lipo Village, di Lipo Karawaci. Kemudian ada juga di Plaza Semanggi, itu di Jakarta, tapi khusus untuk mahasiswa S2. Dan kita ada kampus juga di Medan dan Surabaya. Next. Nah, tadi kan kami infoin. Ingin mempunyai alumni ya, menghasilkan alumni atau pemimpin-pemimpin ya, menginspirasi. Nah, mana buktinya Kak? Ini dia UPH alumninya. Kak Henry Wirawan, Kak Rika Karolin, dan Kak Samuel Cahyadi ini masuk dalam Forbes 30 Under 30. Kak Henry Wirawan dan Kak Samuel Cahyadi dulu mengambil Information System di UPH dan sekarang sudah menjadi co-founder dan CMO. CMO itu setara dengan CEO ya teman-teman. Dan Kak Rika Karolin sendiri dari jurusan hukum sudah menjadi CEO dan foundernya dari kontrakhukum.com. Next. Nah, Desri Emroring ini adalah putri Indonesia, dan kalau teman-teman tahu minuman boba, ya suka minuman boba, tahu lah ya, minuman Kokumi. Nah, Kak Jacqueline Karina ini adalah founder Kokumi, ya, CEO dan founder Kokumi. Dulu Kak Jacqueline Karina ambil jurusan teknologi di UPH. Dan mungkin teman-teman tahu nih, Kak Mika Tambayong ya, model dan penyanyi dari Indonesia. Nah, Kak Mika juga mengambil hukum di UPH. Next. Selanjutnya Kak Hillary Brigita Lasut. Nah, Kak Hillary Brigita Lasut ini ambil hukum dan lulus tahun 2018. Di tahun 2019-nya Kak Hillary ini terkenal di media karena dilantik oleh Pak Presiden Joko Widodo sebagai anggota DPR termuda untuk periode 2019 sampai 2024. Dan mungkin teman-teman juga tahu Pak Sandiaga Uno, beliau alumni kita dari S3. Kemudian kalau teman-teman tahu nih, kekologi yang kekinian di Instagram, di TikTok, kue-kue yang kekinian yang berbeda ya. Nah, Kak Sonia Basil ini adalah foundernya dan dulu mengambil hospitality management di UPH. Next. Kemudian juga ada Kak Pradana Harsana Putra, Kak Sinija Natalia, dan Kak Arfan Kurniawan. Kak Arfan ini adalah CEO dari PT Popcorn Teknologi Indonesia. Next. Nah, juga ada nih CEO Garuda Indonesia, Pak Yonas Pamujatama, dulu murid S2 kita, dan buat Nur Wahyuni, CEO dari Trans TV dan Trans 7 juga murid S2 kita. Next. Keren banget. Nah, terus juga selain ada alumni-alumni yang hebat ya, nah kita juga punya nih dosen-dosen yang hebat yang mendapatkan penghargaan dari Dikti, dan teman-teman berkesempatan banget untuk bertemu beliau-beliau ini, berdiskusi dengan beliau-beliau ini, dan juga diajarkan oleh beliau. Oke, next. Nah, teman-teman berkesempatan nih mau ngambil jurusan apa aja, UPH sudah mendapatkan beberapa achievement ya, berbagai achievement ya, penghargaan, mau dari jurusan hukum, accounting, interior design, DKV, electrical engineering, biotechnology, hospitality management. Next, management information system, international relations, food tech, bahkan music. Jadi UPH benar-benar, ayo bareng UPH kita mencapai impian teman-teman yang memperoleh penghargaan ya, mau secara solo oke, mau secara grup juga oke. Next. Nah, di UPH itu ada 45 program studi untuk S1. Nah, 12 program studi untuk S2 dan 2 program studi untuk S3. Next. Untuk S1, nah kita ada cluster bisnis yang tadi kami bilang, Spark Lab Incubation. Namanya cluster bisnis, itu ada jurusan program studi management dan juga accounting dengan konsentrasinya digital entrepreneurship, marketing data innovation, digital business transformation model, applied business analytics, managing family business. Mungkin teman-teman mama papanya ada usaha keluarga, perusahaan keluarga. Nah, teman-teman bisa nih ambil managing family business biar lebih mengembangkan ya dan meneruskan usaha mama papanya teman-teman. Terus juga venture and entrepreneurship, human capital investment, international business, finance. Di program studi accounting kita ada konsentrasi digital accounting, audit, managerial accounting, dan taxation. Next, kita juga ada hukum ya. Di jurusan hukum kita ada konsentrasinya business law, legal practice proficiency. Kalau teman-teman yang mau jadi notaris, nah ambil konsentrasi ini. Terus juga international law. Kemudian juga kita ada jurusan atau program studi international relations dengan konsentrasinya international trade,
ASEAN and Southeast Asian Studies. For your information, KDS Engineering tadi yang jadi putri Indonesia dulu ambil konsentrasi ini, ASEAN and Southeast Asian Studies. Kemudian juga ada Corporation and International Security. Atau di sini teman-teman kan sedang kita nih, semangat Kak, aku kalau ngelihat angka-angka, aku tuh suka banget lah sama angka-angka. Nah, mungkin kamu cocok nih ambil jurusan program studinya Actuarial and Applied Math. Dengan konsentrasi kita ada Actuarial Math, Computational Math, dan Business Math. Next. Selanjutnya kita ada Cluster Building and Urban Planning. Nah, ada program studi interior design. Siapa di sini contohnya teman-teman yang suka dekor kamarnya, ya? For example nih yang simple, tambahin lampu warm light lah, biar ala tumbler gitu. Nah, mungkin teman-teman punya bakat dan cocok bisa kembangin di program studi interior design. Atau teman-teman yang suka ngegambar lebih besar lagi, lebih wide lagi ya, fisiknya gitu ya, punya cita-cita impian rumah seperti ini gitu ya, digambar. Nah, mungkin teman-teman bisa ambil jurusan arsitektur. Atau teman-teman mau ambil civil engineering. Nah, civil engineering ini yang mengaplikasikan antara interior design dan juga arsitektur ya. Jadi teman-teman yang civil engineering nih tugasnya adalah gimana bangun rumah atau gedung itu nggak miring, nggak roboh seperti itu ya. Next. Di cluster teknologi kita punya program studi informatics dengan konsentrasi software engineering, game development. Nah, siapa di sini yang kita punya hobi game ya, terus kita pengen bikin game sendiri, game kayak gini seru sih nih, tapi lebih seru lagi kalau ada begini-begininya. Nah, bisa ambil konsentrasi ini nih. Terus juga medical informatics, computational data science, dan di program studi information system kita ada konsentrasi mobile and web programming, business data analytics, business information system. Kemudian di program studi electrical engineering kita ada konsentrasi ICT and big data, electronics, dan smart industry and IoT. Yang suka robotics bisa ambil program studi ini ya. Next. Selanjutnya kita ada di kelas teknologi itu program studi food teknologi. Nah, siapa teman-teman di sini yang suka mengkreasikan sesuatu yang baru di makanan nih? Contohnya kayak kemarin tuh ada Citato rasa Indomie atau Indomie rasa Citato, kan booming tuh. Siapa teman-teman kepikiran, aku pengen deh taruh rasa bubblegum mungkin. Nah, bisa nih belajar gimana sih caranya. Nah, di program studi food teknologi. Atau kita ada juga program studi bioteknologi. Teman-teman di sini ada yang bilang, Kak seru ya, amuba satu bisa membelah diri jadi dua, itu seru banget ya dilihatinnya gitu. Atau sekarang lagi COVID, terus teman-teman tertarik sih untuk meneliti atau membuat vaksin ya. Nah, bisa ambil jurusan bioteknologi. Kemudian kita juga ada program studi industrial engineering dengan konsentrasi industrial management dan industrial automation. Next. Nah, di cluster social and education kita ada program studi applied communication science. Siapa yang mau jadi anak komunikasi? Nah, ini nih program studinya. Dengan konsentrasinya ada corporate communication, digital integrated markom, broadcast and digital journalism. Dan cita-cita mau jadi news reporter, news anchor. Nah, bisa ambil jurusan konsentrasi nih, broadcast and digital journalism. Atau kalian mau ambil program studi psikologi. Nah, siapa yang di sini konsentrasinya ada clinical and counseling psychology nih? Siapa yang di sini suka kasih share ke temennya saran kalian kalau temennya habis curhat gitu ya? Terus temennya punya merasa, thank you ya, habis curhat sama kamu aku feel better. Nah, mungkin kamu punya bakat nih dan bisa kembangin di konsentrasi clinical and counseling psychology. Terus education psychology. Dulu mungkin gambarannya kalau anak yang masuk ke guru BK itu pasti anak troublemaker atau guru BK tuh pasti galak ya. Nah, itu nggak begitu teman-teman ya. Jadi kalau educational psychology itu gimana guru BK juga bisa mengerti psikologi anak dan juga secara educationnya gimana gitu. Kemudian industrial and organizational psychology, kalau teman-teman tahu di setiap perusahaan itu butuh yang namanya HR atau HRD. Nah, kalau yang mau jadi HRD bisa ambil konsentrasi ini. Jadi psikologi itu nggak melulu tentang menghipnotis orang ya. Nah, kemudian siapa yang di sini mungkin tertarik pengen jadi guru? Nah, kita punya program studi Teachers College dengan konsentrasinya ada biology education, chemistry education, Christian religion education, economics education, mathematics education, primary teacher education, physics education, dan social science education. Next. Kak, aku pengen jadi guru internasional. Oke, di sekolah internasional ya. Kita ada program studinya International Teachers College. Dengan majornya ada primary education, secondary English, Bible and theology minor. Dan for your information, International Teachers College kita ini sudah bekerja sama dengan Korban University.
ya di Oregon, USA. So kalau teman-teman ambil major ini atau jurusan ini, kalian akan mendapatkan sarjana pendidikan dari Universitas Pelita Harapan dan juga Bachelor of Education dari Corban University. Oke, next. Nah, di cluster creative industry, kita punya jurusan musik. Mungkin teman-teman yang suka musik nih, oke, bisa pilih nih konsentrasinya kalian lebih suka mana. Classical performance, music composition, music therapy, music education, jazz and pop music performance, sound design and music production, performing arts production, and management. Atau teman-teman yang suka gambar, nah bisa ambil program studi DKV atau visual communication design dengan konsentrasi ada graphic design, animation, cinematography, illustration, dan kita juga ada program studi product design. Teman-teman bisa lihat di sekeliling teman-teman, di sekitar teman-teman itu banyak banget contoh product design, ya. Atau teman-teman tuh kepikir pengen membuat suatu inovasi, pengen bikin suatu produk desain yang baru, yang unik, yang belum pernah ada sebelumnya. Nah, teman-teman bisa belajar dan buktiin gitu ya, nanti hasil produk desain yang dibayangkan teman-teman seperti apa gitu ya, dibuat dengan belajar atau ambil program studi product design. Next. Nah, di cluster tourism industry kita ada jurusan hospitality management dengan konsentrasinya food and beverage, pastry, culinary. Kak, kalau ambil program studi hospitality management itu melulu harus kerja di hotel ya. Itu nanti kerjaan kita mulai dari membersihkan kamar tamu, seperti itu kah? Enggak. Jadi teman-teman, for your information, mengambil hospitality management nggak selalu harus kerjanya di hotel. Kalian kerja di bank juga bisa. Karena apa? Kita mengajari teman-teman dari sisi manajemennya, ya. Oke, next. Kalau teman-teman, sebelumnya travel industry. Nah, kalau teman-teman tertarik untuk ambil jurusan yang pengen buat travel agency, bisa ambil travel industry management tadi ya. Nah, di sini sekarang ada cluster health science. Nah, di cluster health science kita ada jurusan farmasi dengan program S1, D3, atau kedokteran yang mau jadi dokter ya. Di UPH ini cukup favorit juga loh untuk mengambil dokter. For your information, nanti kan kalian studi sekitar 5,5 tahun, dan nanti kelasnya kalian bisa di Siloam Hospital di seluruh Indonesia. Karena tadi yang kalian sudah infoin, Siloam Hospital itu termasuk company partnership UPH. Tapi kalau teman-teman pengen di rumah sakit daerah, seperti rumah sakit Mawangsa atau yang lainnya juga bisa, ya. Kemudian yang mau jadi nursing, yang mau jadi perawat bisa ambil program studi nursing. Oke, next. Nah, special program. Di UPH ini ada special program ya teman-teman, ada 4 special program. Yang pertama dual degree. Kalau teman-teman cita-citanya pengen dapat gelar dari universitas luar negeri, nah tapi pengen dapat juga gelar dari UPH, teman-teman bisa ambil program kita yang dual degree. Tapi jurusannya hanya untuk manajemen, accounting, food technology, dan hospitality management. Dan ini dual degree-nya kita sudah bekerja sama dengan Universitas Latrobe University di Australia dan RMIT. Nah, jadi teman-teman biar berkesempatan mendapatkan gelar dari UPH S1 dan Bachelor of bla 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 dari RMIT University atau Latrobe University Australia. Yang kedua, International Pass. Nah, kalau teman-teman merasa, Kak, aku lebih fasih pakai bahasa Inggris, kalau pakai bahasa Indonesia aku agak ribet nih jadinya. Oke, kamu bisa ambil International Pass